Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Karissa Maria Salindeho dalam video pembelajaran ke-7 mata kuliah dasar kependidikan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan satu materi dengan judul konteks pendidikan agama Kristen. Nah, berbicara tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen ini, kita akan belajar konteks ini terbagi menjadi 3 bagian atau di 3 tempat, yaitu ada sekolah, gereja, dan keluarga. Setiap konteks ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, namun mereka tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Misalnya, kalau kita lihat konteks sekolah, Pak ini biasanya memberi sebuah wawasan atau pengetahuan atau nilai Kristiani. Nah, nilai Kristiani secara umum. Mengapa secara umum? Karena sekolah itu punya latar belakang gereja, punya denominasi gereja yang berbeda-beda. Jadi sangat biblikal dan tidak berorientasi pada satu kiblat teologi saja. Nah, sementara itu kalau kita belajar PAK dalam gereja, ini membentuk suatu wawasan yang khusus. Nah, kenapa? Karena biasanya pengajaran di dalam gereja itu berorientasi kepada gereja atau kepada doktrin gereja tersebut. Nah, kemudian kalau kita belajar PAK dalam keluarga, ini membentuk suatu nilai atau memupuk dan mengembangkan kebiasaan atau Kristiani yang kuat. Kita lihat yang pertama yaitu pelaksanaan PAK dalam konteks di sekolah. Nah, PAK dalam konteks sekolah itu merupakan sebuah pendidikan agama Kristen yang biasanya diaplikasikan melalui 2 hal. Yang pertama, pengajaran agama Kristen yang masuk di sekolah. Ini sudah dijadwalkan di setiap sekolah. Nah, pemerintah ini sudah mengatur semua jenjang pendidikan yang harus diajarkan mata pelajaran agama. Karena itu, dimanapun pelajaran ini berada, dimanapun agama Kristen ini berada, di daerah mayoritas sekalipun, di daerah minoritas sekalipun, selama ada siswa atau mahasiswa yang beragama Kristen, maka pendidikan agama Kristen ini wajib. Nah, itu pun harus tetap dilaksanakan atau dilakukan pendidikan agama Kristen. Kemudian pelaksanaan PAK di sekolah. Nah, itu dilaksanakan secara formal, artinya kurikulumnya itu sudah diatur, gurunya sudah diatur, pelaksanaan pembelajarannya sudah diatur, semua sudah ada jadwalnya masing-masing. Nah, jadi dengan adanya formalitas seperti ini, maka pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis. Tetapi dengan keteraturan seperti ini juga bisa mengandung sebuah bahaya. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan inklusivitasnya. Nah, fleksibilitas artinya PAK terlalu kaku dengan kurikulum yang ada, sedangkan inklusivitas artinya PAK di sekolah harus menjaga kemajemukan toleransi umat beragamanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu suatu realita bahwa pendidikan agama Kristen adalah suatu pelajaran yang tidak difavoritkan di sekolah. Banyak peserta didik yang tidak terlalu memfavoritkan pelajaran tersebut. Nah, memahami pentingnya PAK menjaga profesionalisme, menjaga identitas. Kemudian bagaimana menanggapi kondisi ini? Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita tahu. Yang pertama, supaya pelajaran agama ini bisa terlaksana dengan baik, pelajaran favorit, maka kita perlu memberi pemahaman yang jelas dan kuat tentang fungsi dan peran PAK. Jadi, seorang guru PAK harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Ketika seorang guru PAK mampu memberikan pemahaman yang benar, mampu memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik, maka tercipta perubahan konseptual atau perubahan paradigma dari yang tadinya mungkin melihat PAK ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dan akhirnya melihat PAK ini sebagai sesuatu yang penting dan strategis. Kemudian kedua, guru PAK harus menjaga dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang guru. Mengapa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengembangkan kompetensinya. Mengembangkan kompetensi ini ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu standar yang harus dimiliki seorang guru atau seorang dosen. Ada yang pertama, kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai. Kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik atau kemampuan mengenal peserta didik dan melaksanakannya. Nah, kemudian ada kemampuan sosial atau kemampuan
berelasi, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, dengan sesama. Kemudian yang terakhir ada kemampuan kepribadian, yaitu harus memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan harus memiliki 4 kemampuan ini. Kemudian ketiga, pentingnya seorang guru pak pentingnya selalu menyadari identitasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Apabila kesadaran ini terus dijaga, maka guru pak ini juga akan menjaga integritasnya dengan baik, dan itu akan menimbulkan sebuah simpati, respek dari orang-orang yang ada di sekolah. Nah, realita yang kedua adalah formalitas pelajaran agama di sekolah. Bila tidak hati-hati akan membuat pelaksanaan PAK ini akan kehilangan fleksibilitas dan panggilan misinya. Seharusnya pelajaran agama Kristen memiliki jangkauan yang lebih baik, komprehensif, yaitu agar supaya peserta didik bukan hanya memahami ajaran, melainkan dapat mengamalkannya, melaksanakan, mempraktekannya, sehingga tercipta perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus dan bermuara pada pemenuhan amanat agung Yesus Kristus. Nah, untuk mengantisipasi kondisi ini, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, guru pak harus menjaga panggilannya sebagai seorang misionaris Tuhan di dunia ini. Kemudian yang kedua, guru pak harus memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kelincahan, keluasan, hikmat, dan menerapkan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian, guru pak dalam konteks gereja. Pak dalam konteks gereja dapat juga dikatakan dengan pembinaan warga gereja atau pemuridan jemaat. Praktiknya pendidikan agama Kristen di gereja dilakukan melalui program-program gereja, lebih khusus lagi di bidang-bidang ibadah atau kategorial. Nah, lalu topik pengajarannya juga bisa berbeda-beda. Bagaimana melaksanakan tujuan yang jelas? Tujuan ini harus ditetapkan dan disosialisasikan. Harus memiliki tujuan yang jelas, kurikulum yang tepat, budaya mengajar, kemampuan pelayan, dan sistem evolusi. Kemudian PAK dalam konteks keluarga. PAK dalam keluarga biasanya dilaksanakan secara fleksibel, baik tujuan, pelaku, kurikulum, maupun aktivitas pendidikan. Dari segi tujuan, hampir setiap keluarga Kristen memiliki tujuan PAK yang tidak seragam. Dari segi pelaku, biasanya pengajarannya ini bervariasi tergantung kondisi keluarga yang ada. Kemudian kurikulum biasanya tidak ada dan sifatnya insidentil yang muncul. Hal yang penting diketahui tentang pelaksanaan PAK di keluarga. Perlu memiliki pemahaman-pemahaman yang benar tentang pemuridan dalam keluarga. PAK dalam keluarga itu bukan sampingan saja, tetapi yang utama. Nah, suatu pelaksanaan agama Kristen yang utama dan pertama bukan sekolah atau gereja, tetapi keluarga adalah yang utama. Kemudian kedua, gereja harus membantu keluarga dalam menerapkan budaya pendidikan agama Kristen, atau gereja bisa membantu dalam melaksanakan pemuridan keluarga. Bantu gereja ini bisa dapat beberapa bentuk, yaitu model pemuridan, kemudian mendesain kurikulum pendidikan, kemudian membuat program pemuridan berbasis keluarga, kemudian memberikan panduan tentang prosedur pemuridan. Kemudian bukan sekedar memahami, tapi keluarga Kristen harus melaksanakan pemuridan ini di dalam keluarga. Nah, puji Tuhan, demikian penjelasan saya tentang materi kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.